Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Damayanti dengan NIM 12070050114 dari kelas Teknik Informatika F. Di sini saya akan membahas materi mengenai memory management, file system, dan disk management. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai memory management. Pada memory management ini tuh ada 3 teknik yang akan saya bahas, yaitu teknik variable size, pagination, dan segmentation. Yang pertama adalah teknik variable size. Nah, jadi pada teknik variable size ini tuh nanti ukuran dari masing-masing blok pada main memory ini tuh akan menyesuaikan dengan ukuran dari proses yang diinputkan gitu. Jadi nantinya tuh ukuran dari blok-bloknya ini tuh akan berbeda-beda atau bervariasi. Lalu allocation policy dari variable size itu tuh ada 3. Yang pertama adalah first fit, di mana first fit ini tuh akan mengalokasikan memori ke dalam blok yang paling pertama ditemukan yang paling sesuai gitu. Jadi nantinya tuh memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling pertama ditemukan dan yang paling sesuai. Lalu yang kedua itu allocation policy based fit, di mana pada alokasi ini tuh nanti memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling sesuai setelah dilakukan pencocokan secara menyeluruh gitu. Jadi bedanya dengan first fit ini tuh, kalau first fit itu memori akan langsung dimasukkan jika menemukan blok yang sesuai gitu ukurannya. Kalau base fit itu enggak, jadi dia akan dilakukan pencocokan secara menyeluruh terlebih dahulu, baru nanti akan dimasukkan ke dalam blok yang memang ukurannya paling sesuai. Kalau worst fit ini tuh, jadi memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling tidak sesuai gitu. Kita coba langsung saja ke alokasi polisi yang pertama, yaitu first fit. Di sini saya sudah mengikutkan prosesnya terlebih dahulu agar tidak memakan waktu lama. Proses pertama ini saya masukkan size-nya adalah 5, durasinya 1. Proses kedua saya masukkan size-nya adalah 3, durasinya 1 juga. Lalu proses ketiga dengan size 6, durasi 1. Lalu proses keempat dengan size 2, durasi 1. Lalu langsung kita play aja ya. Nah, jadi proses pertama akan masuk ke dalam main memory dan akan membentuk blok dengan ukuran 5. Lalu kita langsung masukkan proses kedua. Nah, proses kedua ini tuh size-nya tadi kan 3. Nah, 3 ini tuh dia bisa masuk ke blok yang sudah terbentuk dari proses sebelumnya, itu proses 1. Proses 1 tuh tadi membentuk blok dengan ukuran 5. Nah, sedangkan proses 2 ini tuh mempunyai ukuran 3. Jadi dia bisa masuk ke blok yang sudah terbentuk sebelumnya dan akan menghasilkan external fragmentation sebanyak size 2. Lalu kita masukkan lagi proses selanjutnya yang ketiga. Nah, di proses ketiga ini tuh ukurannya adalah 6. Dan dari penginputan proses sebelumnya tidak ada blok yang size-nya itu sesuai dengan size dari proses 3. Maka dari itu dia akan membentuk blok baru. Nah, nanti itu perbedaan dari allocation policy first fit dan base fit itu akan terlihat di proses keempat. Nah, kalau misalkan memakai first fit saat proses 4 ini dimasukkan, dia akan mengalokasikan proses keempat ini ke dalam blok pertama yang ditemukan yang paling sesuai, yaitu blok blok yang pertama ini dengan size 3 sebelumnya. Jadi si proses keempat ini tuh akan dialokasikan ke sini dan dia akan menghasilkan external fragmentation sebanyak 1. Lalu kita coba menggunakan allocation policy best fit. Nah, untuk proses 1, proses 2, proses 3-nya itu masih sama saja seperti first fit sebelumnya. Yang terdapat perbedaannya itu di proses keempat ini. Kalau tadi di first fit itu tuh proses keempat akan masuk ke blok yang sebelah sini dengan ukuran 3 dan akan menghasilkan external fragmentation sebanyak 1 size. Namun pada base fit ini tuh nanti akan dilakukan dulu pencocokan secara menyeluruh di setiap blok pada main memory gitu. Dan setelah dilakukan pencocokan secara menyeluruh, ternyata ada blok yang ukurannya lebih sesuai dengan proses 4 ini, ukurannya sama gitu. Yaitu pada blok yang sebelah sini, dia tuh ukurannya 2, sama dengan ukuran dari prosesnya. Maka pada allocation policy based fit ini tuh, proses 4 ini tuh akan dimasukkan ke blok yang sebelah sini. Seperti itu. Lalu lanjut ke allocation policy selanjutnya, yaitu worst fit. Nah, pada worst fit ini tuh nantinya
memori akan dialokasikan ke dalam blok yang paling tidak sesuai. Nah, nantinya tuh jadi kalau pada worksheet ini tuh memorinya tuh akan terus-terusan membentuk blok baru gitu. Ya, seperti itu. Jadinya tuh nanti pada worksheet ini tuh bisa saja memorinya tuh akan penuh karena terus-terusan terjadi pemecahan seperti ini, dan bisa-bisa saja semua prosesnya tuh tidak bisa masuk gitu karena terus-terusan terjadi karena penginputan proses ini tuh memerlukan pemecahan blok secara terus-menerus gitu. Seperti itu. Nah, dari ketiga allocation policy ini tuh tentu saja yang paling baik itu best fit ya. Karena dengan best fit ini tuh dapat mengurangi terjadinya external fragmentation sehingga ruang-ruang pada main memory ini tuh dapat digunakan secara lebih optimal. Lalu kita lanjut ke teknik memory management selanjutnya yaitu pagination. Kita set untuk page size-nya itu 4 unit saja. Pada pagination ini tuh tidak ada allocation policy-nya ya. Nah, sebelumnya juga saya sudah menyimpan simulasi untuk pagination. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan proses-proses untuk pagination, untuk teknik pagination. Nah, jadi pada teknik pagination itu tuh sebenarnya hampir mirip dengan fixed size, di mana nantinya tuh juga pada pagination tuh akan menghasilkan internal fragmentation. Karena pada pagination ini tuh jadi nanti memori akan dialokasikan ke dalam page-page yang dimana page-nya tuh sudah ditentukan ukurannya gitu. Dan nantinya tuh masing-masing page ini tuh hanya bisa digunakan oleh proses yang diinputkan saja gitu. Jadinya tuh nanti akan terbentuk internal fragmentation yang dimana si internal fragmentation itu tuh tidak akan bisa digunakan oleh proses lain. Kita langsung coba saja. Kita masukkan proses pertama dengan ukurannya adalah 5. Nah, jadi proses pertama ini dengan ukuran 5 akan memakai 2 page. Yang di page pertama itu akan dipakai semua 4 size, lalu di page kedua itu akan hanya terpakai 1 dan akan menghasilkan internal fragmentation sebanyak 3 size. Yang dimana internal fragmentation ini tuh tidak akan bisa digunakan oleh proses lain yang nanti akan masuk gitu. Kita coba ke proses selanjutnya, kita inputkan. Proses kedua dengan size 3 menghasilkan internal fragmentation sebanyak 1. Lalu di sini proses ketiga dengan size 6. Di sini tuh pada page satunya dipakai 4 semua full, dan lalu di page keduanya hanya terpakai 2 dan akan menghasilkan internal fragmentation 2. Nah, di sini kita lihat bisa terlihat ya saat proses keempat dimasukkan dengan size-nya 2. Kalau memakai teknik sebelumnya tuh dia akan bisa memakai di internal fragmentation ini. Tapi karena kita memakai pagination yang dimana setiap page-nya itu tuh hanya bisa digunakan oleh proses yang sudah diinputkan, maka internal fragmentation ini tuh tidak akan bisa digunakan dan proses 4 harus menempati page baru gitu. Dan akan juga menghasilkan internal fragmentation sebanyak 2. Seperti itu untuk pagination. Lalu kita lanjut ke teknik selanjutnya yaitu segmentation. Saya juga sudah menyimpan simulasi untuk segmentation. Nah, jadi pada segmentation ini tuh segmentasi ini tuh hampir mirip dengan variable size. Namun yang menjadi pembeda ini tuh di sini. Yang menjadi pembeda itu tuh pada segmentasi. Jadi masing-masing prosesnya itu tuh dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen code, data, dan state. Nah, nantinya tuh size dari prosesnya itu tuh harus sama ukurannya dengan total ukuran dari ketiga segmen berikut ini gitu. 3 segmen tersebut. Gitu. Nah, nantinya tuh pada main memory juga pembagian bloknya ini tuh akan menyesuaikan dengan size prosesnya gitu, size dari per segmennya. Jadi nanti tuh pada segmentasi itu tuh saat proses dimasukkan,
akan terbagi menjadi 3 segmen gitu. Jadi dibaginya tuh, dimasukkannya tuh masing-masing dimasukkan code, data, dan stack seperti itu. Pada segmentasi ini tuh akan menghasilkan external fragmentation. Langsung coba saja. Proses pertama dengan size 5, dengan rincian code-nya itu 2, datanya 1, dan stack-nya adalah 2. Nah, jadi pada segmentasi ini tuh akan terbagi menjadi 3 gini ya. Pada satu proses ini tuh akan terbagi menjadi 3 blok, yaitu blok untuk code, lalu blok untuk data, dan untuk stack. Lalu kita langsung masukkan proses yang kedua dengan ukuran 10, dengan rincian code-nya itu 5, datanya 2, dan stack itu adalah 3. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini hampir mirip dengan variable size, namun bedanya pada segmentasi ini tuh masing-masing prosesnya dibagi ke dalam 3 segmen saja. Lalu kita masukkan proses yang ketiga dengan size 12 dengan rincian code, data, dan stack-nya masing-masing mempunyai ukuran 4 size. Nah, seperti itu. Jadi dari ketiga teknik memory management itu sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada variable size ini tuh, pada variable size tidak akan terjadi internal fragmentation. Pada variable size dan segmentasi ini tuh tidak akan terjadi internal fragmentation dan akan terjadi external fragmentation. Nah, namun pengalokasiannya juga tuh harus benar gitu. Karena kalau misalkan pengalokasian size-nya itu tuh tidak benar, maka bisa-bisa gitu tidak semua proses bisa masuk ke main memory karena nantinya pada main memory itu tuh bloknya akan terbagi-bagi menjadi ukuran yang kecil-kecil gitu. Jadi nggak semua proses bisa masuk. Jadi pengalokasiannya juga pun harus benar biar segmentasi dan variable size ini tuh bisa digunakan secara optimal. Lalu untuk pagination ini tuh juga bisa digunakan secara optimal jika memang ukuran dari masing-masing prosesnya itu tuh mendekati ukuran dari masing-masing unit per page-nya gitu. Jadi bisa digunakan secara optimal jika begitu. Lalu langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai file system. Nah, pada file system ini tuh ada 2 allocation method, yaitu yang pertama method link allocation file allocation table atau yang bisa disingkat dengan FAT, dan allocation method yang kedua yaitu index allocation triple indirect block atau yang biasa disingkat sebagai Unix. Nah, pada allocation method yang pertama yaitu FAT dikenal istilah initial method, initial block, maksud saya initial block, yang mana initial block ini tuh nanti initial block dari masing-masing file atau foldernya itu tidak akan berubah gitu, tetap akan ada di head-nya. Nah, initial block ini tuh ada 2, ada initial block head dan ada initial block yang terakhir gitu. Kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini, jadi sebelumnya file system itu tuh adalah suatu cara penyekatan ruang di dalam hard disk gitu. Kita coba di sini masukkan file pertama, file ke-1 dengan size 150. Kita pakai warna yang lebih terang biar kelihatan. Lalu kita masukkan file kedua dengan size 100. Nah, jadi pada file system dengan menggunakan allocation method FAT ini tuh nanti file akan dimasukkan ke dalam hard disk dan nantinya tuh pemasukannya tuh simulasinya akan seperti ini. Nah, nanti tuh pada FAT ini tuh dikenakan suatu istilah yang namanya tuh adalah initial block, yang mana initial block dari masing-masing file atau folder itu akan selalu sama, yaitu berada di awal bloknya, di awal blok dari masing-masing file atau foldernya. Nah, lalu kalau pada FAT ini tuh jika terjadi update pada file atau folder, maka update-annya tuh akan dilakukan di pointer terakhir proses, di pointer pada proses terakhir yang dilakukan gitu. Jadi misalkan pada file ini, pada file 1 saya akan mengupdate size-nya menjadi 100.
Nah, jadi pada proses terakhir itu kan proses update pada file 1, pointernya ada di sebelah sini. Nah, lalu misalkan saya ingin menambahkan size pada file kedua menjadi 250. Nah, nantinya tuh jadi penambahan size pada file kedua ini tuh tidak akan dilakukan dari sini ke sini selanjutnya gitu. Tapi dia tuh penambahannya akan dilakukan pada pointer pada proses terakhir, yaitu proses update file 1. Jadi nanti tuh penambahan size untuk file 2 tuh akan dilakukan di sebelah sini gitu. Nah, seperti itu. Lalu ke allocation method selanjutnya yaitu index allocation triple indirect blocks atau Unix. Nah, pada Unix ini tuh tidak dikenal lagi istilah initial block, namun dikenal istilah inode. Inode ini tuh akan muncul untuk inode pertama yaitu inode head-nya akan muncul setelah melewati 12 blok dari blok pertama dari suatu file atau folder. Nah, untuk selanjutnya tuh inode akan muncul setelah melewati 20 blok dari inisial head-nya atau dari inisial sebelumnya gitu, dari INI sebelumnya. Kita coba di sini masukkan K1 ukurannya 50. Ganti warnanya. Ya, jadi di Unix ini tuh dikenal inode. Inode pertama atau inode head ini tuh akan muncul setelah melewati 12 blok dari blok pertama di masing-masing file atau foldernya. Lalu untuk inode selanjutnya tuh akan muncul setelah melewati 20 blok dari inode sebelumnya gitu. Lalu kita coba masukkan file kedua dengan size 100. Itu. Ini juga masih sama untuk inode-nya. Kita coba masukkan file 3 dengan size 150. Ya. Nah, pada Unix ini tuh jika dilakukan update, maka update-nya tuh akan dilakukan di ruang yang kosong saja gitu, ruang kosong yang paling pertama aja. Jadi dia tuh nggak perlu update-nya tuh berdasarkan pointer terakhir seperti pointer pada proses terakhir seperti pada metode alokasi sebelumnya gitu. Jadi misalkan di file kedua ini tuh saya kurangi size-nya jadi 50. Nah, berarti di sini tuh ada ruang kosong ya, ada 50 blok ruang kosong. Lalu di file 1 misalkan saya di file 1 juga saya update misalkan ininya size-nya jadi 30. Nah, jadi di sini juga ada ruang kosong sebanyak 30 gitu. Lalu misalkan di file 3 saya ingin update, kita tambah size-nya jadi 200. Nah, jadi pada Unix ini tuh nanti penambahannya akan dilakukan di ruang yang ruang kosong aja gitu. Jadi kan di sini tadi ada ruang kosong sebanyak 20, lalu di sini ada ruang kosong sebanyak 50 gitu. Jadi di sini akan terjadi penambahan sebanyak 30 blok untuk file 3, lalu di sini kan ada sisa ruang 50, lalu di sini juga akan ditambahkan 20 dan sisanya tuh update-annya tuh akan berubah gitu. Seperti itu. Lalu ke materi selanjutnya mengenai disk management. Disk management ini tuh merupakan suatu cara pengaksesan ruang di dalam hard disk. Ada 7 algoritma yang akan dijelaskan pada disk management ini. Pertama-tama, saya sudah menyimpan juga ini untuk simulasinya agar lebih cepat. Nah, pertama kita pakai algoritma first in first out. Jadi pada algoritma first in first out ini tuh sebelumnya pada disk management ini tuh ada yang berwarna hitam ini merupakan head-nya gitu. Nah, head ini tuh merupakan berfungsi untuk mengakses ruangnya pada hard disk ini gitu. Nah, ruangnya itu tuh diletakkan ke dalam suatu sektor, yang dimana sektor itu adalah satuan ininya.
Lalu ada juga yang dinamakan dengan silinder, yang mana silinder itu tuh merupakan lintasannya. Lintasan per lingkarannya tuh dinamakan silinder gitu. Nah, pada algoritma first in first out ini tuh pengaksesannya akan dilakukan dari sektor yang akan dilakukan berdasarkan urutan kedatangan. Urutan kedatangan yang paling pertama datang sampai yang paling terakhir datang gitu. Nanti tuh pengaksesannya tuh dari head tuh akan berputar searah jarum jam ke sektor yang paling pertama datang, yaitu sektor 80, lalu nanti ke sektor 10, lalu nanti ke sektor 150, baru ke sektor 120. Kita coba. Nah, jadi nanti tuh head ini tuh berfungsi untuk mengakses sektor-sektornya gitu. Karena tadi sektor yang pertama kali dimasukkan itu adalah 80, maka dia akan mengeksekusi ke 80 dulu. Lalu setelah itu ke 10, lalu ke 150, 150 baru ke 120 yang terakhir masuk gitu. Jadi pada algoritma FIFO ini tuh akan efektif apabila memang sektornya tuh ruangnya itu tuh ditempatkan ke dalam sektor yang berdampingan gitu, berurutan. Jadi kalau misalkan berurutan tuh pengaksesannya bisa secara langsung dalam satu kali putaran gitu. Kalau misalkan beda-beda seperti ini, akan memakan waktu yang cukup lama untuk jika memakai algoritma FIFO. Lalu lanjut ke algoritma selanjutnya yaitu LIFO atau last in first out. Jadi pada algoritma LIFO ini tuh adalah kebalikan dari algoritma FIFO, di mana cara pengaksesannya tuh berdasarkan urutan juga, tapi dari request yang terakhir dimasukkan gitu pengaksesannya tuh. Jadi nanti tuh urutan pengaksesannya tuh akan dari 120 baru ke 150, lalu ke sektor 10 baru ke sektor 80. Kita coba jalankan. Nah, jadi di sini head akan menuju ke sektor 120 dulu sebagai sektor yang terakhir dimasukkan, lalu ke sektor 150 sebagai sektor kedua terakhir yang dimasukkan, baru nanti ke sektor 10 sebagai sektor yang ketiga terakhir dimasukkan, baru nanti ke sektor 80. Seperti itu. Ya. Lalu langsung ke algoritma selanjutnya yaitu shortest seek time first. Jadi pada algoritma shortest seek time first ini tuh cara pengaksesannya tuh akan dilakukan berdasarkan sektor yang memerlukan waktu eksekusi paling sedikit dari posisi head-nya gitu. Jadi yang dieksekusi itu yang dieksekusi urutan eksekusinya tuh akan berdasarkan waktu pengaksesan terpendeknya dari head-nya gitu. Kita coba. Nah, di sini tuh dari posisi head yang paling cepat, yang paling pendek waktu eksekusinya itu adalah 80. Jadi si head ini tuh akan bergerak ke 80 terlebih dahulu, baru ke 120, lalu ke 150, baru ke sektor 10 yang memang waktu eksekusinya tuh paling lama. Jadi dia dieksekusi paling terakhir seperti itu. Lalu lanjut ke algoritma selanjutnya yaitu algoritma scan. Pada algoritma scan ini tuh nanti head akan bergerak menuju sektor paling dalam terlebih dahulu untuk ke silinder terdalam terlebih dahulu untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder terdalam. Baru setelah itu nanti dia akan bergerak mundur untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder bagian luar. Coba. Jadi nanti di sini tuh dia akan mengeksekusi dari sektor yang paling terdalam terlebih dahulu gitu. Lalu nanti dia akan bergerak mundur untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder bagian luar. Seperti itu. Lalu algoritma selanjutnya yaitu algoritma circular scan atau C-scan. Jadi pada algoritma circular scan ini tuh hampir sama sebenarnya dengan algoritma scan, namun pada algoritma circular scan ini tuh jika nanti head-nya sudah berada pada sektor paling silinder paling dalam, dia tuh tidak akan bergerak mundur seperti pada algoritma scan tadi. Saat dia sudah menempuh
silinder terdalamnya, dia akan merubah posisi, head-nya tuh akan merubah posisi ke silinder terluar langsung gitu. Kita coba jalankan. Sampai sini masih sama seperti tadi scan. Nah, di sini tadi setelah dia mencapai head-nya mencapai silinder terdalam, dia akan langsung berubah posisi ke silinder terluarnya gitu. Untuk mengeksekusi berdasarkan urutan dari sektor yang berada di silinder terluar. Seperti itu. Lalu lanjut ke algoritma loop. Pada algoritma loop ini tuh merupakan algoritma yang meningkatkan performa dari algoritma scan sebelumnya gitu. Jadi pada algoritma loop ini tuh bedanya kalau tadi pada algoritma scan itu tuh dia akan terus berputar mengecek sampai ke silinder terdalam gitu untuk mengecek apakah masih ada sektor yang harus dieksekusi. Tapi pada algoritma loop ini tuh head-nya akan bergerak sampai ke sektor pada algoritma terdalam saja gitu. Jadi jika pada silinder yang lebih dalamnya itu sudah tidak ada lagi request, maka dia tuh akan langsung bergerak mundur untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder yang lebih luar. Kita coba. Nah, di sini tuh kan sektornya tuh yang berada di silinder dalam itu adalah 150. Nah, pada algoritma loop ini tuh jadi nanti head-nya tuh tidak akan harus bergerak sampai silinder terdalamnya. Jadi kalau misalkan dia udah sampai request di yang silinder paling dalam, dia akan langsung bergerak mundur untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder yang lebih luar. Lalu algoritma selanjutnya adalah algoritma circular loop atau C-loop. Jadi pada algoritma circular loop ini tuh hampir sama juga seperti tadi algoritma C-scan, di mana nantinya tuh kalau misalkan head ini tuh sudah berada di silinder pada request yang kalau misalkan head-nya ini tuh sudah berada di silinder yang berada di request paling terdalam, di request di silinder paling dalam ini tuh, dia tidak akan bergerak mundur gitu. Jadi nanti itu setelah dia selesai mengeksekusi request pada silinder terdalamnya, yaitu pada sektor 50, dia tuh akan, posisi head-nya itu akan langsung berubah ke silinder paling luar untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder paling luarnya gitu. Nah, jadi nanti di sini masih sama seperti tadi, dia akan mengeksekusi dulu ke bagian paling dalam, setelah sampai di 150, dia tidak akan bergerak mundur untuk mengeksekusi sektor-sektor selanjutnya, tapi dia akan langsung berubah posisi ke silinder terluarnya untuk mengeksekusi sektor-sektor yang berada di silinder bagian luar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.